Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya, seluruh sivitas Rumah Sakit Panti Waluyo. Pagi ini kita akan memulai ibadah pekan pelayanan kita. Sebelumnya kita akan memulai dengan doa. Bersama kita berdoa. Allah yang membaik, Allah yang selalu membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke tempat air yang sejuk, dan membuat kami menjadi tenang. Saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan kepadamu minggu kerja, minggu pelayanan kami, dan sebelumnya kami ingin melekatkan diri kepadamu, sujud di hadapanmu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk merasakan kehadiran Tuhan, untuk merasakan sapaan Tuhan, kehangatan kasih Tuhan melalui persekutuan pagi ini. Dan sebelumnya kami ingin menyerahkan sepenuhnya kepadamu hati, pikiran kami, nalar budi, kehendak kami ke dalam kuasa-Mu, sehingga apa yang hendak kami rasakan melalui firman-Mu ini, Engkau sendiri yang memampukan kami untuk mendengarkan, untuk merasakan, untuk melakukannya. Kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya, membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah cerita. Ada seseorang mempersiapkan dirinya untuk melakukan kegiatan renang. Dipersiapkannya secara sungguh-sungguh. Dia sudah mempersiapkan pakaiannya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tiketnya, uangnya dan sebagainya, bahkan pelampungnya dan sebagainya. Kemudian dia berangkat
Dan sampailah ia ke tempat tenang. Ketika sampai di sana, ternyata kolam renangnya, tempat berenangnya itu tutup karena kolam renangnya sedang dibersihkan. Seseorang tersebut tidak bisa melakukan apa yang menjadi keinginannya. Apapun alasannya, sekuat apapun dia mempersiapkannya, sedetail apapun dia mempersiapkannya, tapi dia tidak bisa melakukan kegiatan renang itu. Sebab memang tidak ada tempat berenang saat itu karena kolamnya sedang dibersihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, cerita ini menyadarkan kita bahwa waktu yang tepat merupakan hal yang esensial dalam kehidupan. Betapapun baiknya perencanaan dan persiapan kita, namun apabila dilakukan pada waktu yang tidak tepat, tentu akan berbuah sebaliknya. Masih ada banyak contoh-contoh di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga, berbisnis, dan bekerja. Tapi poinnya jelas. Perencanaan yang tepat perlu dibarengi dengan waktu yang tepat pula. Bukankah demikian yang disebut sebagai hikmat? Pertanyaannya, lalu bagaimana mengetahui waktu yang tepat? Sedangkan kita sering terkecoh dengan apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita siapkan atau kita pikirkan. Padahal sudah terlanjur membuat keputusan, sehingga yang terjadi kita membuat keputusan yang tidak tepat, atau bahasa lainnya membuat keputusan tapi timingnya kurang tepat, bahkan tidak tepat. Lantas pertanyaan berikutnya, apa yang bisa dipegang dalam kehidupan ini? Apakah mungkin manusia bisa mengetahui waktu yang tepat tersebut? Bagaimana strategi dan solusinya jika kita tidak mengetahui waktu yang tepat? Semua ini menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita, dan sering kali muncul dalam kehidupan kita masing-masing, termasuk saya. Yang menjadi pesan dari bacaan kita pagi ini, dan seiring dengan Pengkhotbah 3 ayat yang menjadi nats kita, ayat yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Tuhan. Pada ayat yang pertama sampai ke-8 merupakan sebuah puisi yang menarik sekali untuk diperhatikan. Puisi tersebut ingin menggambarkan antara dua hal yang bertentangan, namun masing-masing ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada juga waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai, dan seterusnya. Apa yang diungkapkan melalui puisi tersebut bertujuan ingin menggambarkan keseluruhan pengalaman kehidupan manusia, bahwa di dalam keseluruhan pengalaman hidup manusia itu ada waktu yang tepat untuk melakukan ini dan ada waktu yang tepat untuk melakukan yang lain. Kita tidak sepatutnya mengisi waktu, kita tidak sepatutnya menangisi ketika sahabat kita melangsungkan pernikahannya. Sebaliknya, kita tidak seharusnya tertawa ketika saudara kita meninggal dunia. Kita tidak selayaknya mengadakan syukuran atau pesta selagi kondisi keuangan kita mepet. Sebaliknya, tidak bijak pula ketika menjadi pelit dan sangat hemat ketika keuangan kita cukup untuk berbagi dan memenuhi kebutuhan pokok yang penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai di sini tentu kita semua sudah bisa memahami bahwa segala sesuatu perlu memiliki waktu yang tepat. Kita akan melihat ayat yang ke-11. Ayat 11 ini merupakan ayat yang sering dikutip orang, terutama apabila ada sesuatu rencana yang tidak berjalan semestinya. Misalnya, dalam konteks
kita berbisnis, kita berusaha, atau kita berumah tangga. Misalnya, segala upaya perbaikan dalam pekerjaan kita sudah kita lakukan, tetapi hasilnya kita tidak sesuai. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Bahkan tidak jarang terjadi song. Bahasa anak muda ya, song. Hal ini lalu dikatakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Yang merasakan song tadi nggak akan setuju mengatakan ini sesuatu yang indah, karena memang tidak merasakan keindahannya di situ. Nah, oleh sebab itu sesungguhnya ayat 11 ini, kata indah di sini sebenarnya diterjemahkan dengan kata tepat atau pantas atau appropriate, ya. Maksudnya Allah sendirilah yang menetapkan segala sesuatu tepat. Segala sesuatu itu tepat atau tidak pada waktunya. Sedangkan ayat yang ke-14 sampai 15, pengkhotbah melihat bahwa apa yang dilakukan Allah sudah tetap untuk selamanya. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Dikatakan juga bahwa yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ayat ini semakin menegaskan bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi dan akan terjadi sudah dirancangkan Allah. Sudah dirancangkan Allah jauh sebelumnya. Lalu muncul pertanyaan lagi. Lantas, apakah ini merupakan hal yang menyenangkan? Tentu tidak. Tentu tidak menyenangkan bagi pengkhotbah. Ia justru semakin menjadi frustasi dengan semua ini. Mengapa dia frustasi? Karena kenyataannya bahwa Allah sudah menetapkan segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak memberikan penghiburan bagi dia. Malah ia menyebutkan sebagai suatu kesia-siaan. Dan kata kesia-siaan ini merupakan kata yang favorit bagi pengkhotbah. Mengapa demikian? Coba Bapak Ibu, Saudara, kita bayangkan ya. Pernahkah kita mengusahakan sesuatu hal dengan sungguh-sungguh, namun hasil akhirnya berbeda dengan apa yang kita harapkan? Kita sudah memprediksi keuntungannya dari sesuatu yang kita usahakan tersebut, tapi ternyata yang kita harapkan itu tidak terjadi. Bagaimana perasaannya? Bagaimana dampak secara psikologis, bahkan secara psikososialnya? Lalu muncul pertanyaan lagi, untuk apa kita susah payah merencanakan dengan sungguh-sungguh kalau semua sudah ditetapkan Allah dan tidak dapat diubah? Tidak heran kemudian pengkhotbah bertanya selanjutnya, apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Segala usaha tersebut akan percuma apabila Allah tidak menghendakinya. Sebab apa yang sudah direncanakan Allah tidak dapat diubah lagi. Selanjutnya, yang membuat pengkhotbah semakin lebih frustasi adalah bahwa Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Apa itu kekekalan? Yang dimaksud kekekalan di sini adalah suatu kerinduan yang besar untuk mengenali apa yang menjadi rencana Allah di balik semua hal yang terjadi. Allah memberikan kekekalan di dalam hati manusia, tetapi manusia tidak mampu menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Siapa sih yang tidak penasaran dengan masa depan? Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang tidak penasaran dengan masa depan anak-anak? Siapa jodoh kita? Siapa di mana anak kita bekerja? Diterima tidak di sekolah yang diharapkan? Siapa yang tidak penasaran dengan masa depan Rumah Sakit Panti Waluyo?
Siapa yang tidak penasaran dengan kehidupan setelah pandemik ini? Mengapa penasaran-penasaran itu muncul? Semua itu disebabkan oleh kekekalan di dalam hati manusia tersebut. Bagi pengkhotbah, hal ini pula yang semakin menimbulkan frustasi yang sangat mendalam. Di satu sisi ada keinginan untuk mengetahui segala sesuatu di dalam rencana Allah dalam setiap peristiwa yang terjadi, namun mustahil untuk mengetahuinya. Tidakkah itu juga sering kita alami, Bapak Ibu Saudara? Apabila kita mengalami sesuatu hal yang demikian, maka muncul pertanyaan, mengapa semua ini terjadi? Mengapa masalah ini tidak kunjung teratasi? Ada apa dengan semua ini? Ada apa dengan aku? Ada apa dengan mereka? Ada apa dengan Tuhan? Nah, yang terakhir ini, kok malah nyalahke Gusti? Ada apa dengan Tuhan? Membuat gemes ya. Nah, tapi apakah kemudian Tuhan menjawab? Tidak. Tuhan tidak menjawab. Ayub pun pernah mengalami hal seperti ini. Ayub yang menderita sedemikian rupa pun terus bertanya kepada Allah, apakah yang menjadi kesalahannya? Kesalahan Ayub itu. Lalu apa jawab Allah? Tidak ada. Allah malah balik bertanya kepada Ayub dengan serangkaian pertanyaan yang menunjukkan kuasa dan hikmat-Nya yang tak terselami. Itulah sebabnya pengkhotbah menyimpulkan bahwa Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat yang ke-14 ini yang sungguh-sungguh ingin menyatakan kepada kita bahwa jika Tuhan tidak menjawab atas setiap persoalan peristiwa yang terjadi, sesungguhnya Allah ingin supaya semua manusia kita takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau sudah demikian adanya, bahwa kita semua manusia ini harus bagaimana? Aku kudu piye? Gitu ya pertanyaannya. Kita harus penuh dengan kerendahan hati dan menyatakan dan mengakui dengan tegas bahwa Allah adalah Allah dan kita bukan siapa-siapa. Sekali lagi, kita harus mengakui dengan kerendahan hati dan tegas di dalam hati kita dan dalam kehidupan kita bahwa Allah adalah Allah dan kita bukan siapa-siapa. Sehebat apapun kita, jabatan kita, pendidikan kita, kekayaan kita, pengalaman kita yang bermacam-macam, kita bukan Allah. Kita bukan penguasa atas hidup dan masalah kita. Kita tak punya kekuatan apa-apa. Semua yang kita lakukan hanyalah kesia-siaan jikalau kita masih mengandalkan kekuatan kita dan tidak takut akan Tuhan. Kita harus mengakui dengan kesadaran penuh, mengakui bahwa kita tidak sanggup memahami apa yang dilakukannya atas semua masalah dan peristiwa yang terjadi di diri kita, keluarga kita, tempat kerja kita, bahkan di dunia tempat kita berpijak ini yang saat ini sedang terjadi wabah pandemi COVID-19. Lalu, harus putus asakah kita, Bapak Ibu? Apa solusinya? Apa strateginya? Pengkhotbah mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Live for the present. Hiduplah untuk hari ini saja. Live for the present.
Hiduplah untuk hari ini saja. Kedengarannya ini seperti seruan orang putus asa, ya. Tapi bukankah live for the present ini memang implikasi logis dari kenyataan yang diutarakan pengkhotbah dari ayat yang ke-12 tadi? Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ya, live for the present dan lakukan bagianmu sebaik-baiknya. Hiduplah untuk hari ini saja dan lakukan bagianmu, bagian kita dengan sebaik-baiknya dan takut akan Allah. Sekali lagi, takut akan Allah. Karena Dialah yang mengetahui dan mengontrol kehidupan kita kemarin, hari ini, dan masa depan. Dialah yang paling mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan. Meskipun kita memikirkan baik ataupun buruk, apa yang kita lakukan, yang dilakukan kita itu baik atau buruk, Allah tahu, Allah mau tahu, Allah mau tahu. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Apakah itu baik atau buruk, apakah itu untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan bersama, Allah Maha tahu, tak bisa disembunyikannya. Oleh sebab itu, sekarang ini kita hidup dalam masa perjanjian baru, di mana Allah telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, Paulus berani mengatakan bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Kenapa di depan kesia-siaan, di sini tidak sia-sia? Bapak Ibu, saat ini kita hidup dalam perjanjian baru di mana Allah telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Jerih payahmu tidak sia-sia. Iya, mengapa tidak sia-sia? Sebab Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Artinya, pengharapan kita sudah jelas. Maut telah dikalahkan. Langit dan bumi yang baru sudah ada di depan kita. Allah akan memperbarui segalanya menjadi baru, termasuk yang kita kerjakan hari ini, atau termasuk yang kita kerjakan yang kemarin. Jika kita kerjakan dengan takut akan Tuhan, maka tidak akan sia-sia. Lalu bagaimana kita memandang kehidupan kita pada masa kini? Apakah dengan keyakinan ini, maka segala sesuatunya bisa kita prediksi dengan mudah? Apakah kemudian kita memiliki kemampuan untuk memprediksi di masa depan? Tidak, kita juga tidak bisa. Tapi firman Tuhan hari ini melalui pengkhotbah ayat yang ke-14 tadi mengingatkan kita bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu kita harus tunduk, kita harus takut akan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Ojo bain-bain karo Gusti Allah, ya. Kalau orang tua kita dulu, orang tua kita mengatakan begitu, ya. Ojo bain-bain karo Gusti Allah. Kita harus takut akan Allah, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, orang lain mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu, Maha tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, segala sesuatu kehidupan kita ini berada dalam tatanan waktunya, di dalam tatanan masanya, dan semua itu berada di tangan Tuhan yang berdaulat penuh. Mboten saged tinyang, tidak bisa. Nikmatilah berkat Tuhan hari ini. Live for the present. Hiduplah hari ini. Kerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Dan ingat,
Apa yang ada di pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, rancangan kita, Tuhan mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, ketika hendak melakukan sesuatu, berkata sesuatu, mengambil keputusan atas sesuatu, takutlah pada Tuhan, supaya tidak menjadi kesia-siaan seluruh yang kita kerjakan dalam hidup ini. Amin. Bersama kita berdoa. Tuhan, kami mengakui segala dosa kami. Kami sering lupa sesungguhnya siapakah aku ini, siapakah kami, sehingga kami sering memposisikan diri menjadi penguasa atas hidup kami. Bahkan kami sering menjadi penguasa atas hidup orang lain. Kami sering menempatkan Tuhan setelah kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau pagi ini Kau berfirman kepada kami, mengingatkan kepada kami melalui pengkhotbah 3. Engkau menolong kami untuk memperbaharui hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau berkenan mengajarkan kami untuk kembali berada di jalan yang Tuhan kehendaki, berada di tempat yang sesungguhnya kami ada sebagai manusia yang tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi menjadi kekasih Tuhan yang selalu Engkau berkati, selalu Engkau didik, selalu Engkau kasihi, dan selalu Engkau tolong. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, dan kiranya menjadi kekuatan bagi kami untuk kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan kami di dalam pelayanan, dan kehidupan kami sebagai masyarakat bangsa Indonesia ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, agar kami di dalam pikiran kehendak kami selalu kami dasarkan atas takut akan Tuhan, sebab tidak ada satupun yang mampu kami selesaikan tanpa kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, dan kami serahkan sepenuhnya pelayanan minggu kerja kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan seluruh keluarga kami, pasien dan keluarga yang Tuhan izinkan kami layani. Kami serahkan seluruh bangsa dan negara ini. Kami serahkan seluruh pimpinan kami, presiden sampai kepada tataran RT. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka dengan hikmat Tuhan, agar setiap orang segera sujud tunduk takut akan Tuhan dan memperoleh pengampunan-Mu. Demikian Tuhan, syukur kami, doa kami naikkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Ikut kau Tuhan.
pegang tanganku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku. Bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang